Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 88. Aku minta maaf atas sikap kakakku. Untuk kesekian kalinya Darwin meminta maaf untuk ucapan Claudia yang mungkin melukai istrinya itu. Cindy tidak menjawab. Cindy berpikir mungkin memang sikap Claudia seperti itu. Tapi tetap saja perasaan Cindy selalu terluka mendengar ucapnya. Terutama soal kehamilan. Kamu marah, sebaiknya kita tidak usah ke rumah orang tuaku dulu, sambung Darwin, mencoba mengerti. Tidak, aku tidak apa-apa, balas Cindy, mencoba tersenyum, memaklumi sikap Claudia untuk kesekian kalinya. Darwin memeluk Cindy, merasa bersyukur mempunyai istri yang mengerti sikap kakaknya itu. Sudah 2 hari ini Ibu Anita diperbolehkan pulang. Keadaannya sudah membaik, gitu pula luka di perutnya yang perlahan mulai mengering. Sekarang Mama istirahat ya. Dinar merebahkan tubuh ibunya di ranjang, menutupi tubuhnya dengan selimut. Mama harus banyak istirahat. Iya nak, Ibu Anita tersenyum. Dinar pun keluar dari kamar. Sudah selesai sarapannya sayang? Tanya Dinar, menghampiri Damar di meja makan. Sudah, aku pergi dulu ya. Dinar mengangguk mencium punggung tangan suaminya. Damar membalasnya dengan kecupan hangat di kening sang istri. Tak lama setelah Damar pergi ponselnya berdering. Pegawai di tokonya menghubungi. Ada sesuatu yang harus dikerjakannya di toko, dan meminta Dinar untuk segera datang. Baiklah, aku akan segera ke toko. Dinar pun segera mengganti pakaiannya. Sebelum pergi, tidak lupa ia mengecek ke kamar ibunya. Tampak Ibu Anita yang tengah tertidur. Dinar memilih untuk tidak membangunkannya, dan berpikir ia tidak akan pergi lama. Dinar bergegas keluar rumah, meminta supir pribadinya untuk mengantarnya ke toko. Hampir 1 jam Dinar menyelesaikan urusannya di toko. Ia bergegas kembali ke rumah. Bibi. Dinar memanggil asisten rumah tangganya berulang kali. Kemana dia? Gumamnya mencari asisten rumah tangganya yang tidak ada di rumah. Dinar naik ke lantai 2, menuju kamar ibunya. Mah, panggil Dinar seraya membuka pintu. Mama, panggilnya sekali lagi melihat ibunya yang tidak ada di kamar. Dinar mencoba mencari ke toilet, namun tetap tidak ada. Kemana dia? Dinar mulai panik. Ia mencoba mencari ibunya ke seluruh ruangan, tapi tetap tidak ada. Merasa semakin cemas, Dinar segera menghubungi Damar. Halo sayang, sapa Damar lembut. Sayang, Mama hilang, ujar Dinar tanpa basa-basi. Benar-benar merasa panik. Trauma penculikan sang ibu masih membekas di benaknya. Hilang? Iya sayang. Kamu harus cepat pulang. Baik, aku pulang sekarang. Damar menutup teleponnya. Damar segera meraih hemnya yang tersempir di kursi kerja, bergegas keluar kantor menuju rumah. Sayang, Mama hilang. Dinar menyambutnya dengan wajah cemas setibanya di rumah. Kamu sudah tanya orang rumah? Sudah, Bitami juga tidak ada. Aku sudah menanyakan security. Mereka mengatakan tidak melihat Mama. Jelas Dinar semakin panik. Damar merasa jika memang Ibu Anita bisa hilang, sedang sudah ada 4 security yang standby di rumahnya. Ayo sayang, cepat kita cari Mama. Ya sudah, kita cari. Bitami. Dinar yang hendak keluar rumah menghentikan langkahnya melihat asisten rumah tangganya yang baru saja masuk ke rumah. Bibi dari mana? Ini non, saya habis dari minimarket. Disuruh Nyonya Anita. Bi Anita menunjukkan plastik berisi bahan makanan yang diminta Bu Anita. Mama. Tapi Mama tidak ada. Oh, Nyonya tadi bilang mau ke pemakaman Bapak Non. Pemakaman? Tapi security mengatakan tidak melihatnya. Tanya Dinar heran. Nyonya tadi keluar lewat gerbang samping Non sama saya. Nyonya juga memilih naik taksi. Jelas Bitami. Dinar menghela nafas lega. Syukurlah ibunya tidak kembali hilang. Sayang, kita ke pemakaman sekarang.
pinta Dinar ingin menyusul ibunya. Ya, kita ke pemakaman papa sekarang. Damar setuju. Keduanya segera keluar rumah menuju pemakaman. Benar saja, sesampainya di sana tampak Ibu Anita yang tengah duduk bersimpuh di sisi nisan mendiang suaminya. "Mama," panggil Dinar menghampiri. "Dinar." Ibu Anita terlonjak kaget melihat kedatangan Dinar dan suaminya. "Mama, kenapa Mama pergi ke sini tidak bilang?" Dinar khawatir. "Maaf ya nak, Mama rindu papamu." Ibu Anita mengusap batu nisan bertuliskan nama pria yang sangat dicintainya itu. Air mata Ibu Anita perlahan menetes. Andai saja suaminya bertanggung jawab atas tindakannya dulu, pastilah Melati tidak akan merenggut paksa nyawa suaminya. Mama harus mengikhlaskan papa," ujar Dinar, mengusap punggung sang ibu. "Benar Mama harus tetap melanjutkan hidup Mama. Setelah ini semuanya akan terus membaik." Damar pun mencoba menyemangati ibu mertuanya itu. Kehilangan pasangan yang sangat dicintai, pastilah menjadi pukulan terberat untuk setiap manusia. "Benar, Mama harus kuat." Ibu Anita menghapus air matanya. "Setelah ini semuanya akan baik-baik saja." Lanjutnya, berusaha menguatkan dirinya sendiri. "Kita harus pulang." Rintik hujan perlahan turun, seolah meminta mereka untuk pergi. Ibu Anita menaburkan bunga, kembali mengusap inisan suaminya, lalu pulang bersama putri dan menantunya. Yang harus dilakukannya sekarang hanyalah menata hidupnya kembali dengan lebih tenang. Siang itu Dinar sudah berkutat di dapur hampir 1 jam, menyiapkan berbagai masakan yang akan dibawa ke kantor suaminya. "Semoga dia suka," gumam Dinar setelah selesai memasukkan masakannya ke dalam kotak makan berwarna pink. Sudah lama rasanya dia tidak membawakan makan siang untuk suaminya itu. Setelah makanan siang, Dinar pun bergegas mengganti pakaiannya, tidak lupa memoles make up tipis agar wajahnya terlihat lebih segar. Sedang rambut ikalnya dibiarkan terurai, memberikan kesan anggun. Setelahnya Dinar pun bergegas pergi menuju kantor suaminya. Seperti biasa para pegawai menyapa ramah kedatangannya. "Tok tok tok, masuk," ujar Damar dari dalam. "Sayang." Mengenali suara lembut yang menyapanya, Damar segera mendongakkan kepalanya. "Sayang." Senyum di bibirnya langsung merekah melihat kedatangan sang istri. "Kenapa tidak bilang mau ke sini?" Damar memeluk dan memberi kecupan mesra pada Dinar. "Aku hanya ingin mengantarkan makan siang." Dinar meletakkan kotak makan yang dibawanya di meja kerja. "Terima kasih ya." Damar mengangkat tubuh mungil Dinar, mendudukannya di atas meja. Kembali menghujani wajah cantik sang istri dengan kecupannya. "Sayang." Dinar menahan gerak tangan Damar yang mulai berkeliaran nakal menjamah tubuhnya. "Ini di kantor." Dinar kembali menegaskan jika dirinya tidak suka melakukan hubungan intim di dalam kantor. Tampak jelas wajah Damar yang seketika murung. "Kita lakukan di rumah Ok." Dinar membujuk seraya mengusap lembut wajah Damar, sampai terdengar ketukan pintu. Dinar buru-buru turun dari meja merapihkan pakaiannya yang sedikit berantakan karena usapan tangan nakal suaminya. "Masuk." "Permisi Pak, ada Nona Lita, perwakilan dari Ken Group," lapor sekretarisnya dari balik pintu. "Ya sudah, aku pulang saja," ujar Dinar sebelum Damar menolak kedatangan klien karena dirinya. "Oh ya, persilahkan masuk." "Baik Pak," jawab sekretaris, mempersilahkan tamunya masuk. "Ya sudah, aku pulang dulu," pamit Dinar. "Ya, hati-hati ya." Damar kembali mengecup mesra sang istri. Dinar pun bergegas melangkah keluar. Dinar terperanjat kaget saat hendak membuka pintu, melihat wanita cantik dengan tubuh aduhai plus pakaian ketatnya. "Permisi," ujar wanita itu dengan suara seksinya. Dinar pun segera melangkah keluar mempersilahkan wanita itu masuk. Dinar berbalik badan sekali lagi memperhatikan lekuk tubuh wanita itu. Benar seksi dengan rok span yang sangat mini. "Kenapa dia berpakaian seperti itu?" gumam Dinar.
Pakaian wanita sangat mencetak jelas lekuk tubuhnya. Kira-kira apa yang mereka lakukan di dalam ya? Mendadak Dinar merasa resah gelisah, mendapati Damar kedatangan klien yang gitu meresahkan.